Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5577 Jietian yang ditundukkan. Aku harap kamu benar-benar bisa mendengarkan. Kalau tidak, lain kali aku bergerak, aku tidak akan berhenti hanya karena kamu berkata begitu, kata Chu Feng kepada Jietian. Jietian tidak menjawab, dan setelah rasa sakit karena terkekang oleh formasi menghilang, kesombongannya kembali, tapi kepalanya yang menggantung sudah membuktikan pilihannya. Dia memilih untuk menyerah. Secara alami, dia tidak mau, tapi setidaknya sekarang, dia menyerah pada Chu Feng. Kamu, silakan. Chu Feng berkata kepada Jietian bahwa sikapnya sangat buruk, seolah-olah dia memanggil seorang pelayan. Tidak, itu bukan pelayan. Chu Feng sangat sopan, bahkan jika dia memperlakukan seorang pelayan, dia tidak akan merendahkan, tetapi bersikap ramah. Tapi Chu Feng memperlakukan Jietian sekarang seolah-olah dia sedang merawat seorang tahanan. Jietian jelas tidak pernah digunakan seperti ini. Dia berdiri di sana dan menatap Chu Feng dengan tak percaya. Ini seperti mengatakan, saya dapat mendengarkan Anda, tetapi bagaimana Anda dapat berbicara dengan saya dengan sikap seperti itu? Mengapa? Apakah kamu masih ingin dipukuli? Tanya Chu Feng. Gigi terkatup Jietian membuktikan bahwa dia masih sangat tidak puas, tetapi dia masih bergerak. Mereka bertiga berjalan ke depan, dan tidak lama kemudian, formasi pemblokiran muncul di depan mereka. Jietian, pergi dan hancurkan formasi ini, kata Chu Feng. Meskipun Jietian kesal, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi benar-benar melangkah maju untuk mematahkan formasi. Bagaimanapun, bahkan jika Chu Feng tidak memerintahkan, dia masih akan merusak formasi, lagi pula, dia hanya bisa hidup jika dia menyelesaikan ujian tempat ini dan membantu kultivator zaman kuno mendapatkan rahasia tempat ini. Adapun Chu Feng, dia hanya berdiri di sana dan menonton. Faktanya, Chu Feng dapat menembus formasi pemblokiran ini, meskipun Chu Feng adalah jubah Dewa Naga Emas. Tapi jika hanya untuk memecahkan formasi, kekuatannya bisa mencapai jubah naga peri yang sebanding dengan dewa peringkat ke-7. Dan mengandalkan warisan Chu Feng dari Qin Jiu, pemahamannya tentang menghancurkan formasi jauh melampaui jubah naga peri biasa. Tapi alasan mengapa Chu Feng ingin Jietian memecahkannya adalah untuk mengamati metode Jietian. Benar saja, metode Jietian untuk menghancurkan formasi sangat kuat. Baik itu kontrol kekuatan formasi, atau pengamatan formasi ini, serta pemahamannya sendiri tentang pemecahan formasi, semuanya sangat akurat. Kekuatan pemecah formasi Jietian juga lebih unggul dari jubah naga peri biasa. Tapi, Chu Feng masih menyadari ada yang tidak beres. Dia menyembunyikan kekuatannya. Meskipun status formasinya ada di jubah naga abadi, kekuatan aslinya jelas tidak terbatas pada jubah naga abadi, dan tingkat pemecah formasinya tidak terbatas pada jubah naga abadi. Chu Feng mengatakan ini pada Nyonya Ratu. Orang ini sangat tidak jujur, apakah kamu ingin memukulnya lagi? Tanya Nyonya Ratu. Menjadi tidak jujur, tentu saja kita harus menghadapinya, tapi jangan khawatir, mari kita lihat dulu, kata Chu Feng. Bahkan jika Jietian bersembunyi, dia tidak panik sama sekali, dengan penampilan menyusun strategi. Dan pada saat ini, sebuah bayangan masuk ke telinga Chu Feng. Xiao Yuer berdiri di samping Chu Feng. Kakak, bagaimana kamu mengendalikan niat membunuhmu? Ternyata gadis ini penasaran dengan metode Chu Feng dalam mengendalikan niat membunuh. Bagaimanapun, Chu Feng mampu membuat Jietian, yang ranah pembentukan rohnya jauh di atas Chu Feng, rela tunduk padanya. Itu untuk menggunakan formasi yang mengikat. Formasi yang mengikat ada di kepala mereka bertiga. Tapi hanya Chu Feng yang tampaknya tidak terkekang.
Bagaimana Anda tahu bahwa saya telah mengendalikan niat membunuh, bukan karena formasi yang diatur oleh kultivator zaman kuno untuk saya tidak valid? Alasan mengapa Chu Feng menanyakan ini adalah karena sejak awal, Chu Feng tidak terikat oleh formasi yang mengikat ini, dan dia tidak menunjukkan rasa sakit. Orang normal akan berpikir bahwa formasi Chu Feng palsu, dan dia tidak terkekang sama sekali, itulah sebabnya dia sangat santai. Jika tidak, mengapa Chu Feng baik-baik saja? Lagi pula, ngomong-ngomong, baik Jetian dan Xiao Yuer adalah jenius yang luar biasa. Tapi Xiao Yuer berbeda, dia sepertinya tahu bahwa Chu Feng mengandalkan kemampuannya sendiri dan tidak terikat oleh formasi yang mengikat. Rasanya seperti kultivator zaman kuno, jika dia tidak ingin menahanmu, dia tidak bisa mengatur formasi untukmu. Sama sekali tidak perlu mengatur formasi palsu. Karena itu bukan formasi palsu, maka kakak pasti menahan niat membunuhnya. Tapi bagaimana kamu menahan diri? Xiao Yuer sangat penasaran. Dia juga menahan niat membunuhnya, dia sudah merasa bahwa dia tidak memiliki niat membunuh terhadap Jetian, paling banyak hanya kemarahan dan ketidakbahagiaan. Tetapi bahkan jika itu hanya kemarahan yang meningkat, formasi akan menahannya. Oleh karena itu, dia harus menekan ketidaksenangannya terhadap Jetian secara ekstrim, dan jika dia menunjukkannya sedikit saja, dia akan tersiksa oleh formasi yang mengikat. Karena persyaratan yang sangat ketat dari formasi yang mengikat, dia ingin tahu tentang bagaimana Chu Feng melakukannya. Lagi pula, Jetian akan tersiksa oleh formasi jika dia mengatur formasi pertahanan melawan Chu Feng, tapi Chu Feng bisa langsung menyerang tanpa efek apapun. Metode ini terlalu tinggi. Aku tidak tahu bagaimana mengajarimu ini. Ini mungkin terkait dengan pengalaman. Lagi pula, mengendalikan emosiku benar-benar tidak sulit bagiku, kata Chu Feng. Kakak, kamu benar-benar luar biasa, kata Xiao Yuer. Apa hebatnya? Aku telah hidup bertahun-tahun lebih lama darimu, dan kultivasiku jauh lebih rendah dari gadismu, kata Chu Feng. Dia telah menemukan bahwa kultivasi Xiao Yuer telah mencapai dewa peringkat kelima. Tapi Chu Feng sekarang adalah dewa tingkat ketiga. Dari segi ranah, Chu Feng tidak sebagus Xiao Yuer. Sumber daya yang diberikan ayahku adalah yang terbaik di dunia seni bela diri sejak aku masih kecil, dan bahkan ada beberapa yang tidak pernah dinikmati kakakku. Jika sumber daya ini diberikan kepada kakak, kakak pasti jauh lebih baik dariku, kata Xiao Yuer. Kamu gadis, kamu cukup pandai memuji orang lain, kata Chu Feng. Ini bukan pujian, tapi kebenaran. Ada begitu banyak orang di alam bawah Zhu, hanya kamu yang bisa sampai sejauh ini. Namun, saya hanya mengakui bahwa saya tidak sebaik kakak saya. Banyak orang pasti tidak sebaik saya, seperti itu. Xianhai Yuer mengalihkan pandangannya ke Jetian yang menerobos formasi. Kekuatannya melebihi apa yang dia lihat di depannya, kata Chu Feng. Aku tahu, dia menyembunyikan sesuatu. Tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Xiao Yuer penuh percaya diri. Awalnya, Chu Feng ingin mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap Jetian. Tapi melihat Xiao Yuer seperti ini, Chu Feng merasa dia tidak perlu mengingatkannya. Keyakinan dan kesombongan itu berbeda. Keyakinan datang dari keyakinan, kesombongan adalah ketidaktahuan. Chu Feng tahu bahwa Xiao Yuer percaya diri. Tingkat formasi Jetian benar-benar top-notch, dan bahkan Chu Feng belum pernah melihat orang yang lebih cepat dari formasi Jetian kecuali dirinya sendiri. Setelah formasi rusak, Jetian juga menunjukkan kegembiraan, karena setelah formasi rusak, ada kesombongan khusus yang melayang di depannya. Setiap orang adalah seorang seniman bela diri, dan bahkan seorang world spiritist, sekilas dapat dilihat bahwa pasti ada beberapa manfaat di dalamnya. Tunggu sebentar. Saat Jetian hendak masuk, suara Chu Feng terdengar.
kamu tunggu di luar. Setelah mengatakan itu, Chu Feng dan Xiao Yuer masuk ke dalam kesombongan. Kamu? Jie Tian menatap Chu Feng. Apa? Chu Feng bertanya balik. Bagus. Jie Tian mengerti apa yang dimaksud Chu Feng, tapi dia tidak ingin dia menikmati kesombongan. Meskipun dia sangat kesal, karena apa yang telah dilakukan Chu Feng sebelumnya, dia tidak banyak bicara lagi. Adapun Chu Feng dan Xiao Yuer, ketika mereka memasukinya, mereka meremas formula ajaib dan melahap kesombongan bersama. Ditemukan bahwa di dalam kesombongan ini, ada beberapa makna mendalam dalam seni bela diri dan formasi, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi manfaat gratis semacam ini secara alami tidak ditolak oleh siapapun. Setelah Chu Feng dan Xiao Yuer menyempurnakan semua kesombongan dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri, Chu Feng memandang Jie Tian. Terus buka jalan, kata Chu Feng. Jie Tian tidak berbicara, tetapi terus bergerak maju. Segera, formasi lain muncul di depan, dan Jie Tian menerobos formasi lagi. Setelah formasi pecah, lapisan kabut muncul di depannya. Kabut itu berbeda dengan kesombongan tadi, dan tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi itu memberi kesan bahwa ada niat membunuh yang tersembunyi. Kamu, silakan, kata Chu Feng kepada Jie Tian. Apakah kamu tidak melangkah terlalu jauh? Jie Tian tiba-tiba menatap Chu Feng, akulah yang merusak formasi. Jika itu menguntungkan, biarkan kalian berdua masuk. Jika kamu merasa kabut itu berbahaya, kamu biarkan aku membuka jalan lagi. Apa pendapatmu tentang aku? Pergi. Apa pendapatmu tentangmu? Anggap saja kamu sebagai tahanan. Kamu tidak akan melupakan identitasku, kan? Kamu baru saja ingin membunuh kami, tapi sekarang, ketika aku memiliki kemampuan untuk menyiksamu, aku masih bisa membiarkanmu berdiri di depanku dengan cara ini. Aku cukup toleran padamu. Sikap Chu Feng sangat kaku, dan dia merasa bahwa dia sama sekali tidak menganggap Jie Tian sebagai manusia. Ini bisa memperburuk cuaca. Tapi siapa sangka, Chu Feng berkata lagi, jika kamu mau, aku bisa membiarkanmu mengalami betapa aku tidak toleran padamu. Kamu tidak harus melakukannya. Setelah Jie Tian selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Melihat Jie Tian yang sangat tidak puas tetapi harus mengalah, Xiao Yuer tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.